Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semua jurusan. Babnya tetap bab 2 pertemuan yang ke-6 semester 1 ya. Bab 2 yaitu limit dan turunan fungsi. Materi hari ini yaitu tentang turunan fungsi. Rumus turunan fungsi. Fungsi aljabar, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa turunan fungsi f(x) dapat ditentukan dengan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x plus h dikurangi fx per h. Turunan fungsi di atas disebut turunan pertama dari fungsi fx, sedangkan untuk turunan kedua dari fx biasa ditulis sebagai f double aksen x adalah turunan dari f aksen x dan seterusnya. Turunan fungsi khusus. Jika fx sama dengan c konstanta real, maka f aksen x sama dengan 0. Bukti, fx sama dengan c. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x plus h dikurangi fx per h sama dengan limit h mendekati 0. C dikurangi c per h sama dengan limit h mendekati 0 per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Jadi jika fx sama dengan c maka f aksen x sama dengan 0. Jika fungsi x sama dengan ax dengan a konstanta, maka f aksen x sama dengan a. Bukti, fx sama dengan ax. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 a, jadi x-nya diganti x plus h min ax per h. Limit h mendekati 0 ax plus AH dikurangi AX. Jadi nanti A-nya kalikan X sama kalikan H ya. Per H ini sekarang. Limit H mendekati 0 AH per H. Jadi AX dikurangi AX kan habis. Tinggal AH per H. Sama dengan limit H mendekati 0. H sama H dicoret ya. Tinggallah A. Sama dengan A. Jadi jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Turunan fungsi khusus. Jika fx sama dengan c dikali gx, maka f aksen x sama dengan c kali g aksen x. Bukti, fx sama dengan c dikali gx, ya. F aksen x sama dengan h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 c dikali g x plus h min c dikali gx per h sama dengan limit h mendekati 0 c g x plus h dikurangi gx per h ya, sama dengan c limit h mendekati 0 g x plus h min gx per h sama dengan c dikali gx g aksen x gitu ya. Jadi jika fx sama dengan c dikali gx, maka f aksen x sama dengan c dikali g aksen x. Turunan fungsi khusus. Jika f aksen x sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1. Bukti, perhatikan pola suku 2 yang dipangkatkan berikut ini. X plus h pangkat 1 sama dengan x plus h. X plus H pangkat 2 artinya X plus H dikalikan X plus H ya. Hasilnya adalah X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat atau H pangkat 2. Sedangkan untuk X plus H pangkat 3 seperti tadi ya.
cara ngalikannya hasil dari X pangkat 2 dikalikan X plus H gitu kan. Ya, hasilnya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3X H pangkat 2 plus H pangkat 3 sampai dengan X plus H pangkat N sama dengan X pangkat N plus N X pangkat N min 1 plus dan seterusnya plus dan seterusnya. Bentuk umum pola suku 2 yang dipangkatkan adalah X plus H pangkat N, maka F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fungsi X plus H dikurangi fungsi X per H sama dengan limit H mendekati 0 X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N sama dengan limit H mendekati 0 gitu ya. Jadi untuk X plus H pangkat N min X pangkat N sama dengan 1 kan ya Nana, per H dikalikan X pangkat N plus N pangkat NX pangkat N min 1 H plus sampai dengan H pangkat N dikurangi X pangkat N. Itu ya artinya dan seterusnya seperti itu. Limit H mendekati 0 A per H NX N min 1 H plus sampai dengan H pangkat N sama dengan limit H pangkat 0 untuk NX pangkat N min 1 plus sampai dengan H pangkat N min 1 sama dengan NX pangkat N min 1. Jadi jika F aksen X sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N X N min 1. X pangkat N min 1 maksudnya. Seperti itu ya Nana. Aturan rantai. Jika Fx sama dengan Ux pangkat N dengan Ux adalah fungsi dari X yang mempunyai turunan U aksen X dan N adalah bilangan real, maka F aksen X sama dengan N dikali Ux pangkat N min 1 dikali U aksen X. Yang ke-1, carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang A adalah Fx sama dengan X pangkat 3 plus 4 ya kurung tutup pangkat 6. Yang B Fx sama dengan akar 2X pangkat 4 min 5X. Kita jawab yang A dulu ya Nana. Misalkan Ux sama dengan X pangkat 3 plus 4 sehingga U aksen X sama dengan 3X kuadrat diperoleh gitu ya. Kalian udah tahu ya maksudnya 3 dikali 3X pangkat 2 asalnya dari mana? Yang 3 turun ke depan 3 itu kan N ya. Terus pangkat 3 itu dikurangi 1 jadi 3X pangkat 2 gitu ya. Untuk yang 4 karena tidak memiliki variabel tidak bisa diturunkan. Seperti itu. Sehingga ini Fx aksen sama dengan gitu ya. 6 itu kan X kuadrat plus 4 pangkat 6. 6-nya turun. 6 gitu ya. Ux pangkat 5. 6 dikurangi 1 kan 5. Dikali U aksen X. Sekarang yang Ux-nya diganti dengan X pangkat 3 plus 4. Jadi 6 dikali kurung buka gitu ya. X pangkat 3 plus 4 pangkat 5 gitu ya. Hasilnya kan sudah tahu ya anak-anak ya. Dikalikan 3X kuadrat. Nah sama dengan gitu 6 kali 3 18 gitu ya. X itu kan 18 ya tadi ya. X kuadrat gitu. Terus yang kurungnya itu kan yang di dalam kurung kan X pangkat 3 plus 4 kurung tutup pangkat 5. Nah seperti itu hasilnya ya. Coba kalian teliti ulang dan kalian kerjakan dengan seteliti mungkin. Nanti kalian pasti akan bisa dan tahu jawabannya. Yang B, misalkan
UX sama dengan 2X pangkat 4 dikurangi 5X. Sehingga U aksen X sama dengan, kan itu kan 2X pangkat 4. 4 turun ke depan, jadi 2 kali 4, 8. Sedangkan 4, N tadi dikurangi 1. Jadi ya N-1 kan rumusnya seperti itu. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi 8X pangkat 3. Terus dia kan 5X, X-nya kan nggak ada pangkatnya, kan pangkat 1, tetap turunannya 5. Jadi X-nya nggak pakai, yang diturunkan 5 gitu ya. Jadi U aksen X sama dengan 8X pangkat 3 min 5. Dan Fx sama dengan ini UX pangkat setengah ya. Nah, dengan menggunakan aturan rantai diperoleh F aksen X sama dengan setengah UX pangkat min setengah dikali U aksen X itu ya, setengah dikalikan 2, jadi UX-nya kan tadi 2X gitu ya, 2X pangkat 4 min 5X. Kita masukkan UX di sini diganti dengan 2X pangkat 4 min 5X. Pangkatnya tetap yaitu min setengah. Dikali turunannya U aksen X yaitu 8X pangkat 3 min 5 sama dengan, kita masukkan tadi kan itu akar ya. Nah tuh, jadi 8X pangkat 3 min 5 per 2 akar 2X pangkat 4 min 5X. Kalau kalian tidak jelas, japri bulika ya. Memang ini pandemi, jadi kalian harus belajar sendiri sambil diterangkan sama bulika. Yang kedua, carilah turunan dari setiap fungsi. Ini A sama dengan E ya, kalian perhatikan di situ. Sekarang saya mulai jawab yang A. Fx sama dengan 10. Karena 10 itu tidak ada variabelnya, turunannya adalah 0. F aksen X sama dengan 0. Begitu ya Nana. Terus yang B, Fx sama dengan X pangkat min 3. F aksen X sama dengan min 3 turun menjadi di sampingnya X ya, menjadi koefisien. Jadi min 3 X pangkat min 3 dikurangi 1. N min 1 kan rumusnya ya Nana. Sama dengan min 3 X pangkat min 4. Min 3 min 1. Ke kiri 3 langkah, disambung ke kiri 1 langkah. Jadi ada 4 langkah ke kiri. Makanya jadi X pangkat min 4. Sekarang yang C. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari X sama dengan gitu ya. Kalian kan pasti masih ingat ya, bentuk akar pangkat 3X itu kan X-nya 1 ya. X-nya pangkatnya kan 1. Di situ akar pangkatnya itu kan 3. Jadi boleh ditulis X pangkat 1/3. Begitu ya. Sedangkan turunannya X sama dengan 1/3 turunkan di depan, jadi koefisien 1/3 X. Jadi 1/3 yang pangkatnya dari X kalian kurangi 1, kan N min 1 rumusnya. Jadi X pangkat 1/3 min 1. Tentunya kalian kalau 1/3 dikurangi 1, otomatis 1/3 dikurangi 3/3 yaitu karena penyebutnya 3 ya. Makanya menjadi 1/3 dikali X pangkat min 2/3. Kan 1 dikurangi 3 kan min 2 ya per 3. Sama dengan, boleh ditulis bentuk seperti ini karena pangkat negatif dia letaknya di bawah. Boleh ditulis 1 per gitu ya, akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Seperti itu ya anak-anak. Yang D, Y sama dengan X min 2 dikali X plus 3. Bentuknya kalau kalian kalikan dengan cara skema, maka X kuadrat plus X min 6. Turunannya adalah 2, yang pangkatnya 2 turun di depan. Ya, terus 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 2X gitu ya. Nah, plus X itu kan 1 ya. Kalau tidak ada koefisiennya 1, sedangkan 6 tidak diikuti oleh variabel, jadi tidak bisa diturunkan atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan 2X plus 1. Sekarang untuk yang E,
ya. Y sama dengan 3X min 7 pangkat 3. Ini harus dimisalkan. UX sama dengan 3X min 7. Maka YX sama dengan GX. Sehingga diperoleh YX sama dengan UX pangkat N. Atau Y aksen X sama dengan N dikalikan U pangkat XN min 1 dikalikan U pangkat U aksen X maksudnya. Sehingga turunannya atau Y aksen X sama dengan 3. Jadi U-nya diganti 3X min 7 tadi ya anak-anak. 3X min 7 pangkatnya kan 3 dikurangi 1 ya. Jadi 3 dikurangi 1 dikalikan 3X min 7 kan yang bisa diturunkan kan hanya angka 3. 7-nya kan tidak diikuti oleh variabel jadi 0. Jadi 3 aja turunannya. Terus 3 kali 3 9. 3X min 7 pangkat 2. Seperti itu hasilnya ya. Anak-anak kalau kurang paham kalian belajari buku paket apa aja tentang matematika SMA atau SMK kelas 12 ya. Biasa setelah diterangkan dari awal sampai dengan akhir kita menuju ke latihan soal. Tolong kerjakan latihan soal 1 sampai dengan 4. Bulika tunggu jawabannya sampai hari ini pelajaran matematika habis atau sampai KBM online berakhir hari ini. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.